Welcome to Pops, Podcast PP on 7. Halo Organalis, kembali lagi di Pops. Perkenalkan, nama aku Hani. Dan nama aku Regan. Nah, selama beberapa waktu ke depan, aku dan Hani bakal nemenin kalian semua untuk ngebahas topik yang seru banget. Kira-kira topiknya apa sih, Gan? Jadi, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang pastinya Wah, apa tuh? seperti yang kalian baca di judul, yap, tentang balancing time. Wah, menarik banget. Karena pasti nih ya, ini semua tuh bakal relate khususnya sama anak-anak Semakbo nih. Regan sendiri nih ya, ngerasa gak sih sekarang kan virus corona udah turun, otomatis sekolah juga udah 100% offline. Itu artinya warga analis nih pasti kegiatannya bakal padat banget, kayak prakteknya full, teorinya full, belum lagi yang ikut les, organisasi, atau bahkan mungkin ada yang ikut komunitas di luar sekolah. Pastinya juga bakal susah banget gak sih buat ngebalancing itu semua? Wah, bener banget sih apa yang dikatakan Hani tadi. Aku jujur aja merasa susah banget untuk membagi waktu untuk nugas, untuk organisasi, dan juga untuk quality time bersama diri sendiri maupun bersama orang-orang yang aku sayangi. Nah, bener banget tuh. Kita juga pastinya butuh banget nih tips and trick gimana caranya biar kita selalu on track di semua kegiatan yang kita punya. Nah, sesuai banget sama guest star kita hari ini. Jadi, hari ini kita bakal kedatangan tamu yang hebat-hebat banget dalam balancing time nih. Prestasi di sekolah jalan, organisasi jalan, komunitas jalan, dan dengar-dengar juga love life-nya jalan nih. Aduh. Ya udah yuk, daripada penasaran, langsung aja kita panggil guest star pertama kita, Kak Cika. Hai semuanya. Halo Kak Cika. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabar baik dong. Kalian gimana nih kabarnya? Baik dong. Baiklah, jelas. Alhamdulillah. Boleh dong Kak Cika, perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Siska Rahma Putri, biasa dipanggil Cika. Aku dari kelas 12-2. Halo. Hai. Nah, kita kan udah kenal sama Kak Cika. Guest star-nya gak cuma satu aja loh kan? Iya, pasti ada banyak banget nih guest star kita. Oke, kita langsung skip ke guest star kita yang kedua. Ada Wimala. Halo Wimala. Halo semuanya, gimana nih kabarnya kalian? Baik dong. Wimala gimana Wimala? Alhamdulillah, biasa-biasa aja. Oke. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Oke deh, kenalin teman-teman, nama aku Wimala Mahardika, biasa dipanggil Wimala atau Will, bebas sih mau panggil apa aja. Tapi kalau misalnya mau manggil saya juga boleh kok, nanti kita DM aja ya. Oke. Nah, untuk guest star selanjutnya kita ada kedatangan Zalfa. Halo Nova. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Zalfa Aisyah, biasa dipanggil Zalfa. Aku dari kelas 11-3. Oke, karena guest star kita semuanya udah pada kenalan nih. Sekarang kan hari ini kita mau bahas tentang balance-nya anak Semakbo. Gimana sih anak Semakbo tuh bisa semuanya tuh jalan, kayak jalan. Terus juga love life-nya kabarnya kan jalan nih. Iya, betul tuh. Betul. Menurut kalian nih, apa sih arti keseimbangan itu sendiri? Jadi keseimbangan tuh menurut kalian gimana sih artinya? Mulai dari siapa ya? Kak Cika deh. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sih, tapi juga lumayan dalam gitu ya pertanyaannya. Kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau keseimbangan dalam hidup itu merupakan hal yang cukup penting, bahkan sangat penting gitu ya. Dan keseimbangan itu sendiri adalah hal ataupun step atau fase dalam kehidupan yang perlu kita raih gitu. Gak mungkin kan kalau hidup kita gak seimbang itu nanti malah jatuhnya berantakan kalau hidupnya seimbang. Dan menurut aku, keseimbangan itu bisa kita dapatkan ketika kita mampu memenuhi hak-hak atau menempatkan semuanya itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kurang lebih itu sih. Kalau yang lain gimana nih? Oh, gitu ya. Jadi menurut Kak Cika, jadi balancing itu penting ya. Penting Penting banget. banget dan juga termasuk fase dalam kehidupan kita. Betul. Tuh. Tadi kan aku sempat mendengar dari Kak Cika, kalau misalkan kita kehidupan tuh kalau nggak balance itu bakal berantakan. Nah, kita harus berusaha untuk memenuhi porsi masing-masing.
Nah, kalau menurut Zalfa, bagaimana sih arti keseimbangan dalam kehidupan Zalfa tuh? Kalau menurut aku pribadi, keseimbangan itu kayak dalam hidup menurut aku itu ketika aku bisa balancing waktu, tenaga, dan juga pikiran aku ke beberapa hal yang ada di hidup aku. Kayak ibadah, terus keluarga, pendidikan, pertemanan, dan juga ke diri aku sendiri pastinya. Gitu sih. Tadi Kak Cika, Zalfa juga udah nyebutin tentang keseimbangan. Intinya sih yang aku dapat nih, keseimbangan tuh jika kalian tuh bisa balancing antara semua yang ada di hidup kalian gitu kan. Betul banget tuh. Setuju sih. Iya, kan. Nah, sekarang aku mau tanya deh, ada nggak sih tips and trick dari kalian biar jadwal kalian tuh cukup tertata dan semuanya tuh adil gitu, bisa balance, nggak ada yang berat sebelah ataupun enteng sebelah. Aku mau minta tips and tricknya dari Will deh, coba Will punya nggak sih? Waduh, tentang cara balancing khususnya buat membagi-bagi jadwal dan rutinitas ya. Iya, Kebetulan aku setuju banget sih apa yang udah dijelasin sama Kak Cika, sama Zalfa tentang work-life balance dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam kita hidup sendiri ya, khususnya nih kita sebagai pelajar Semakbo dengan rutinitas dan jadwal yang padat, kita perlu banget ngebagi waktu. Cara kita manage waktu biar kita nggak bakal riuh sendiri lah intinya. Dan menurut aku sih apa yang biasa aku lakuin ya, biasanya aku lakuin buat nge-manage waktu aku ataupun ngebagi-bagi jadwal-jadwal aku sih, aku cukup simpel. Yang pertama sih aku pengen ngeliat dulu nih prioritas mana aja yang harus aku utamain. Kayak misalnya ya urgensi lebih besar, aku bakal lihat dulu nih. Contohnya misalnya sekarang tuh hari Minggu. Nah buat 1 minggu ke depan aku bakal ngapain aja tuh tiap harinya. Nah aku bakal ngeliat dulu mana yang punya kegiatan yang lebih benar-benar mendesak bakal aku utamain. Terus yang aku biasanya lakuin juga ya, cara kita khususnya nih, mungkin ini bisa diterapin juga buat anak-anak Semakbo khususnya yang pasti pada rutinitasnya padat banget, jadwalnya juga banyak banget. Aku sih pengen ngasih tahu juga ya buat teman-teman biar kita jangan multitasking. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa kayak kalau mendengar kata multitasking itu mungkin bisa sedikit ngambil informasi itu dengan kata positif. Tapi menurut aku sendiri pribadi aku kurang setuju sih kalau misalnya multitasking itu positif. Kenapa? Karena lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Yang dimana kalau misalnya kita keseringan buat multitasking, ngejalanin semua hal dalam sekaligus dalam satu waktu, kita bakal capek sendiri dan kita juga bakal banyak gak fokusnya, dan nanti output yang kita kerjain itu kurang maksimal. Nah jadi sih aku lebih nyaranin buat teman-teman buat bisa ngebagi waktunya dengan cara prioritasin dulu mana yang lebih mendesak dan mana yang punya urgensi lebih besar, terus kerjain semua satu persatu, jangan lewat multitasking. Gitu aja sih. Gitu ya. Kalau menurut Wimala tadi, yang seperti yang tadi Wimala mention juga, kita harus menentukan terlebih dahulu skala prioritas yang mana lebih penting, seperti kayak misalkan organisasi ataupun tugas. Nah, terus dari gitu yang kedua juga yang aku dapat dari Wimala, kalau kita tuh jangan multitasking dikarenakan bisa membuat kita menjadi kurang fokus untuk tugas-tugasnya. Yeah. Nah, aku pengen nanya nih, kan tadi Wimala sudah memberitahukan bagaimana cara kita tuh harus skala prioritas terlebih dahulu. Nah, misalkan kita udah buat jadwal nih, cuman kita tuh masih belum bisa untuk on time gitu untuk skala prioritas kita. Jadi kayak kita meleset gitu dengan adanya skala prioritas itu. Jadi bagaimana cara Wimala sendiri untuk tetap stay on target pada apa yang Wimala sedang kerjakan sekarang ini? Paham. Pastinya ya, bener sih yang tadi kata Regan sebutin tadi. Kalau misalnya pasti ada aja dari jadwal yang udah kita susun secara rapi nih, ternyata tiba-tiba ada satu hal yang datang dan bikin rencana kita berantakan. Dan itu gak bisa dipungkiri, pasti itu bakal kejadian aja gitu kita. Khususnya sebagai pelajar Semakbo, kita kan gak bisa nentuin ya, kita gak bisa tahu nih bakal ada tugas apa, bakal ada lapus apa, atau bakal ada kegiatan apa gitu kan. Aku sendiri sih bukan orang yang bakal ngambil pusing kalau misalnya nanti ada rutinitas atau kegiatan yang udah aku jadwal gitu gak sesuai. Kenapa? Karena aku lebih percaya juga kalau sekiranya aku bisa fleksibel nih dalam ngehidupin keseharian aku sehari-hari, aku rasa itu bakal lebih enak aja di akunya. Maksudnya gimana?
Jadi kalau misalnya aku bisa lebih fleksibel, nemuin suatu hal yang baru nih yang harus aku masukin ke rutinitas aku bakal coba masukin dulu. Aku bakal ngeliat lagi, aku bakal makas waktu lagi, aku bakal ngebagi-bagi waktunya lagi. Jadi aku nggak bakal terlalu diambil pusing dan nggak bakal aku pikirin banget. Gitu aja sih kalau buat dari aku. Nah, kayak yang tadi Will omongin kan, kita harus ngatur waktu sedemikian rupa biar kalau misalnya ada kegiatan lain kita tuh tetap jalan gitu ya. Nah, ngomongin kegiatan lain nih, biasanya kan anak semakku juga ada ya yang suka berorganisasi di luar. Dan yang aku lihat dari Instagramnya Kak Cika nih, kayaknya Kak Cika cukup aktif ya untuk mengikuti komunitas di luar sekolah. Nah, Kak Cika mau nanya dong, kira-kira benefit yang udah Kak Cika dapetin selama ikut komunitas di luar sekolah tuh apa aja sih? Wah, ini pertanyaan yang menarik dan juga sering ditanyakan kebetulan. Jadi memang aku dari SMP udah sering ikut aktif di kegiatan di luar sekolah gitu. Nah, kalau tadi balik ke pertanyaan Hani, benefit yang aku dapat ya selama aku ikut komunitas atau organisasi di luar sekolah maupun di sekolah nih khususnya, itu lebih ke pengalaman sama relasi sih ya. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita join kegiatan komunitas atau organisasi gitu, kita tuh akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, ilmu-ilmu yang belum pernah kita pelajari atau bahkan nggak kita pelajari di dalam kelas gitu. Jadi menurut aku ya, benefit paling pastinya akan didapatkan oleh teman-teman kalau misalkan teman-teman join kegiatan atau komunitas organisasi gitu, pastinya pengalaman sih, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu relasi. Kenapa? Karena kalau kita join sebuah komunitas organisasi itu kan kita akan bertemu dengan banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda. Kita akan banyak mendapatkan insight baru gitu ya dari mereka, dan nggak bisa nggak menutup kemungkinan juga ketika kita berada di dalam suatu komunitas misalnya, kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda tadi nih. Terus kalau misalkan kita di situ juga bisa membuka diri kita, nanti orang-orang itu juga akan menarik kita gitu loh. Jadi contohnya gini aja, aku awalnya dari SMP join di sebuah komunitas dongeng yang sebenarnya ini adalah komunitas dongeng terbesar di Indonesia. Namanya, aku sebut aja kali ya biar teman-teman bisa kepoin juga nih. Namanya itu komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Nah, ketika waktu itu aku join di komunitas tersebut, aku bertemu sama kakak-kakak yang ternyata juga domisili di kota Bogor sama kayak aku. Dan ketika kita pulang kegiatan bareng, kita jadi dekat. Nah, lama-lama aku ditarik nih. Ternyata kakak-kakak yang domisili di Bogor ini juga punya komunitas. Jadi aku ditarik di komunitas itu juga untuk join bersama mereka juga. Jadi dari situ relasiku semakin bertambah kayak gitu. Dan dari relasi itu akan membuka banyak sekali pintu-pintu kesempatan yang luar biasa lainnya gitu. Jadi yang menurut aku ya, 2 poin itu sih yang paling aku dapetin ketika aku join komunitas atau organisasi kayak gitu. Seru banget ya sih. Seru kan? Betul nih, seru banget. Nah, seperti yang tadi Kak Cika mention kan tentang benefitnya tuh pasti pengalaman dan juga relasi. Nah, kalau pengalaman itu aku bener juga sih ngerasain kalau misalkan kita ikut organisasi itu, kita bakal ngerasain kayak pengalaman yang gak pernah kita rasain di dalam kelas gitu. Seperti kita kayak public speakingnya tuh kayak bener digecer-gecer banget. Terus udah gitu kayak kemarin juga SOC kan banyak banget tuh yang asik-asiknya, keren-kerennya gitu. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Cika, kalau untuk benefit ke dunia kerja itu lebih kayak gimana sih? Kan tadi Kak Cika bilangnya tuh kayak lebih ke untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk masa depan ataupun ya gak jauh lah, pokoknya masa depan anak semakbu kalau gak kuliah ya pasti kerja. Nah, kalau kerja itu bagaimana menurut kakak benefitnya ke dunia kerja? Oh, benefit maksudnya mungkin benefit dari relasi kita di komunitas itu nanti ya. Iya, betul. Mungkin kalau menurut aku pribadi ya sangat-sangat menguntungkan sebenarnya ketika kita punya relasi yang luas gitu. Karena tadi ya balik lagi, kita itu bertemu dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda-beda, dengan profesi yang juga berbeda,
misalkan apa ya, nggak menutup kemungkinan juga jika kita misalkan membutuhkan suatu lowongan pekerjaan, kita bisa dapat informasinya dari kakak-kakak yang ada di circle kita gitu kan, di komunitas itu, karena banyak banget pastinya informasi-informasi tentang dunia kerja yang juga bisa kita dapatkan dari mereka, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi gitu ya Kak. Tadi kan kita semua udah tahu nih tentang backgroundnya Kak Cika, backgroundnya Will dan juga Zalfa. Kalian tuh benar-benar aktif, selain aktif di sekolah juga aktif di luar ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih masing-masing background dari gestar kita hari ini. Ada background dari Will, dari Zalfa, dan juga dari Kak Cika. Kalian tuh ternyata kegiatannya memang padat banget ya. Dan selain sibuk sama kegiatan sekolah yang lapsus lah, tugas lah, praktik lah, kalian juga ternyata punya organisasi di luar sekolah. Nah, untuk kalian menjalani itu semua supaya balance dan juga kalian enjoy ngejalaninnya tuh, pasti kan punya lingkungan atau circle pertemanan ataupun support system yang selalu mendukung kalian gitu. Nah, betul banget tuh yang apa kata Hani. Kalau misalkan kita tuh butuh banget orang, kalau misalkan kita lagi di lowest point of my life gitu atau our life, kita butuh orang untuk membantu kita untuk bangkit juga. Bener banget. Kita tuh belum tentu bisa bangkit sendiri, makanya kita harus menghargai orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau menurut Zalfa nih, seberapa penting sih support system menurut Zalfa? Kalau menurut aku pribadi, support system itu sebenarnya 50-50 sih. Kayak ada saatnya kita emang benar-benar butuh support system banget, tapi nggak selalu kita butuh support system. Contohnya kayak kita punya circle pertemanan yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya gitu kan. Nah, itu tuh bisa banget jadi support system kita. Kayak misalkan kita lagi sedih, kita bisa cerita ke sana, atau kita lagi bosan, kita lagi pengen ngapa-ngapain, kita bisa meluapkannya ke teman-teman kita itu. Tapi emang kadang ada juga hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita share ke orang banyak, atau bahkan cuma bisa kita simpan di diri kita sendiri. Nah, jadi kalau menurut aku support system itu emang penting, tapi lebih penting lagi buat jadiin diri sendiri sebagai support system. Karena yang benar-benar jadi teman sejati sampai kita mati pun yaitu diri kita sendiri gitu sih. Karena kalau misal nih kita punya support system terus kita jadi ketergantungan sama dia kan juga nggak bagus ya. Kalau misal iya, kalau misal dianya udah nggak ada nih, udah pergi dari hidup kita, terus kita jadi nggak, maksudnya kita jadi nggak semangat kan? Nggak boleh ya teman-teman. Tetap semangat tuh. Nah, karena Zalfa udah nyebutin seberapa pentingnya support system, sekarang kita ganti deh ke Will. Menurut Will sendiri gimana? Seberapa pentingnya sih support system ada di hidup kamu? Kalau aku sendiri sih, aku cukup setuju juga ya sama apa yang tadi udah dibilang sama Zalfa. Kalau dimana support system itu jangan dijadiin benar-benar sebagai patokan utama kita dalam kehidupan gitu. Yang maksudnya kita pasti perlu banget sih support system, apalagi kita pelajar Semakbo, warga analis semuanya bersatu gitu kan. Siap. Ya benar, kita sebagai warga analis Semakbo pasti kalau misalnya gitu, kalau kita cuma sendirian aja, terus juga kayak gak punya siapa-siapa, pasti kita bakal sampai sendiri gak sih? Sebatang kara, benar. Kelas 10 nih, bayangin kelas 10 kita baru masuk, yang dimana kita gak kenal banyak orang. Betul sih, kita masih adaptasi kan ya. Kalau misalnya kita nggak ada support system juga lama-lama kita capek dan kita bakal susah juga buat adaptasinya. Dan menurut aku kita cari support system itu benar-benar harus yang bisa menerima kita apa adanya, seperti yang tadi Zalfa bilang. Kenapa harus bisa menerima kita apa adanya? Karena kita pengennya support system itu bisa long lasting yang lebih lama gitu ya. Mungkin jangan kayak hubungan kalian aja gitu yang long last gitu kan. Seenggaknya support system kita tuh harus long last gak sih? Iya betul. Harus dong, harus pasti kan. Ya tapi ya walaupun kita memang udah punya nih support system, kita juga benar jangan ketergantungan. Kita pun harus bisa ngebagi berdiri sendiri. Kalau misalnya nanti
tiba-tiba support system kita memang ada urusannya masing-masing, kan gak mungkin kan kita bakal berketergantungan terus sama mereka. Setuju. Itu sih poinnya yang kalau dari aku ya, dimana jadi kita harus punya support system, apalagi sebagai pelajar Semakbo dan pelajar-pelajar di luar sana mungkin yang lagi dengerin podcast ini. Support system itu perlu, gak harus tentang cuma lewat pasangan atau percintaan aja kan. Support system itu bisa dari pertemanan atau mungkin bisa kayak ikutan organisasi komunitas yang tadi seperti Kak Cika, bisa juga tuh jadi support system. Tapi jangan lupa sama diri sendiri, itu aja. Ih bener banget, kadang ada gak sih beberapa orang yang emang ikut organisasi selain dia ingin menambah relasi atau pengalaman, dia juga pengen gimana ya, pengen melepaskan penatnya di organisasi. Karena aku pun begitu sih. Iya kan, seru kan, kadang di organisasi tuh kita ketemu sama teman-teman yang emang organisasi, recharge energi, terus juga kadang suka bertukar pikiran aja, terus berbagi keluh kesah atau ngerjain lapsus bareng nih. Biasanya anak-anak Semakbo kan. Iya, betul banget. Dating sama lapsus. Wah, sama lapsus ya, sama lapsus. Sama dianya kapan nih? Nah, seperti yang tadi Wimala mention juga, kalau kita tuh harus tetap berjuang sendiri ya, walaupun karena people come and go ya. Itu emang sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, aku punya tips nih supaya orang yang sama kita terus tuh bakal tetap nyaman sama kita. Nah, dengan cara kita tuh harus bersyukur atas segala orang yang sama kita selama ini. Nah, seperti teman kita, saudara kita, keluarga kita, ataupun orang yang sama kita gitu. Aduh, apa tuh? Siapa tuh? Oke, kita tadi udah bahas tentang studi udah, love udah, life udah. Nah, sekarang aku mau bahas nih tentang work. Karena dengar-dengar nih ya, anak Semakbo walaupun mereka udah punya banyak tugas, udah banyak ikut komunitas atau organisasi, ada juga nih yang suka berbisnis atau belajar berwirausaha sejak dini gitu. Kayaknya Kak Cika juga punya nih bisnisnya, boleh dong dikenalin apa? Kak Cika nih? Tahu dong. Iya dong. Stalking ya. Stalker handal Kak. Waduh. Oke, jadi bener sih, aku emang sejak kelas 12 ini ya, lebih tepatnya aku mulai mencoba untuk berbisnis kecil-kecilan gitu. Keren dong. Karena awalnya sih bermula karena aku butuh uang jajan tambahan ya guys. Tapi keren loh. Tapi keren. Terus aku mikir nih, aku agak sungkan ya untuk minta tambahan uang jajan ke orang tua. Jadi aku mikir nih, aku udah besar, jadi aku juga termotivasi nih sama orang-orang di sekitar aku, kakak-kakak kelas, bahkan teman seangkatan pun cukup banyak yang berani untuk berjualan gitu. Jadi aku berpikir, apa ya kira-kira yang bisa aku lakukan gitu, apa yang bisa aku jadiin barang jual gitu. Nah, aku tuh nggak mau jualannya juga yang biasa-biasa aja gitu. Aku pengen ada yang beda nih, apa ya yang menarik gitu. Nah, aku kepikiran aja buket karena aku memang suka juga bunga kan. Iya sih. Aku suka bunga, terus aku suka banget lihat orang-orang yang bikin buket-buket gitu. Jadi kayaknya cocok nih gitu kan. Akhirnya aku belajar lah dari tutorial di YouTube. Dan sebelumnya memang aku juga pernah diajakin sama kakak alumniku di SMP untuk jualan buket, tapi waktu itu masih kerjasama dengan beliau. Jadi sedikit cerita juga nih, aku tuh tipe anak yang emang kalau misalkan diajakin, Cik ikut ini yuk, Cik bikin ini yuk, gitu-gitu aku selalu mengiyakan, ayo kak ayo gitu. Jadi aku aja waktu SMP tuh pernah jadi tukang dekor photoshootnya orang nikahan. Ya. Biasanya ada foto booth gitu ya. Foto booth. Ya. Nah itu, jadi aku bantu ngedekor-dekor gitu, beli perhiasannya segala macem. Aku juga pernah jualan kerudung sebelumnya bareng kakak kelas aku. Kita harus cari bahannya sendiri ke Tanah Abang, terus ngangkutin kain-kainnya sendiri, kita jahit sendiri juga. Pokoknya itu sih, dari situ aku belajar nih, aku ingat-ingat lagi dan ternyata kayaknya masih oke nih kalau aku terapkan gitu. Jadilah aku memilih untuk jualan buket ini. Nah, alhamdulillah tuh banyak banget teman-teman yang mendukung gitu. Mereka banyak yang membeli buket aku, itu gak cuma sekali dua kali aja tapi berkali-kali juga. Bahkan
sempat aku udah close order pun mereka masih tetap pengen PO gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk terus mengembangkan usaha buket ini kayak gitu sih. Dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai merasakan ya banyak juga pengalaman ketika membeli barang-barangnya, ketika harus bikin-bikinnya itu kan selalu harus ada inovasi baru dong supaya nggak ngebosenin juga Betul. karya kita kayak gitu sih. Jadi ya di situ aku juga belajar untuk mengatur waktu juga tuh karena perlu banget kan. Aku kan biasanya ngerjain orderan itu ketika pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah aku langsung belanja nih, biasanya belanja bahan-bahannya. Biasanya yang sering request itu kayak buket coklat, buket snack gitu. Aku belanja sendiri ke toko yang bisa dibilang mungkin itu grosiran lah ya. Aku pilih-pilih sendiri bahan-bahannya. Kemudian aku pulang sampai di kos biasanya nggak langsung ngerjain, tapi istirahat dulu. Baru kalau udah recharge lagi nih energinya, misalkan aku udah makan atau aku udah ibadah dan lain sebagainya, baru aku kerjain orderan itu. Kalau misalkan ada tugas yang nggak terlalu mepet gitu ya deadline-nya, aku kerjain orderan dulu. Tapi kalau misalkan ada tugas yang mendesak, aku ngerjain tugas dulu baru ngerjain orderan, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, Kak Cika nih pengalamannya bikin aku salut deh, jujur. Iya, jujur aku juga salut sih. Kalian juga pasti punya banyak pengalaman kan? Nah, Kak Cika kan tadi udah menceritakan tuh tentang perjuangan ngebisnisnya tuh yang sangat wah gitu, yang sangat bersemangat sekali, kayak seperti pulang sekolah, mencari bahan, lalu udah gitu ada tugas juga. Nah, aku mau nanya nih kepada gestar kita tentang apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast ini. Dimulai dari Zalfa deh. Oke, jadi pesan buat teman-teman yang udah dengerin sampai ujung podcast ini, jadi kalian jangan pernah takut buat bermimpi, jangan pernah takut untuk pengen bisa jadi kayak Kak Cika atau pengen bisa kayak Will misalkan gitu ya, atau mungkin lebih dari mereka. Jangan pernah batasin dalam bermimpi karena mimpi itu nggak punya batas, teman-teman. Betul. Jadi kalau menurut aku apa yang kalian pikirin itu juga bakal jadi afirmasi positif dan kebanyakan bakal jadi kenyataan juga. Jadi pokoknya saran dari aku sih jangan takut buat bermimpi gitu. Di kalau bareng malah bagaimana? Aku juga cukup setuju sih sama yang Bang tadi Zalfa bilang, mimpi itu gak punya batas. Benar banget, mimpi gak punya batas. Dan kita juga sebagai pribadinya itu gak punya batasan untuk terus berkembang. Kita masih bisa berkembang terus banget. Mungkin kalian bisa melebihi aku, atau mungkin bisa melebihi Kak Cika dan Zalfa gitu kan. Itu bakal baik banget sih buat kalian. Nah, kalian harus bisa kejar target kalian. Mimpi kalian itu setinggi mungkin. Gak apa-apa mimpi punya tinggi yang sangat-sangat tinggi, gak ada yang mempermasalahkan dan itu hak kalian. Betul banget sih. Ya, tapi jangan lupa ya, walaupun kalian punya mimpi yang tinggi yang ingin kalian capai, kalian tetap harus ingat, kalian gak boleh lupa sama diri kalian sendiri. Kalian harus bisa juga seenggaknya nyenengin diri sendiri lah. Kasih diri kalian waktu, jangan dipaksa dan jangan diburu-buru. Karena semuanya pasti berprogres kok. Gak semuanya bakal tiba-tiba datang, gak bakal semuanya tiba-tiba syum jadi gitu. Enggak, pasti ada prosesnya, pasti ada perjalanannya. Nikmati dulu aja. Menikmati proses ya. Benar. Yang namanya aja mie instan masih aja harus dimasak tuh. Benar. Jadi ya kalau misalnya kalian nih ngerasa capek di Semambo, tugasnya banyak, lapsusnya gak kira-kira, aduh, nge-labnya susah gitu kan, teman-temannya pada habis juga, aduh gitu sih. Gak apa-apa, jalanin dulu aja. Pasti nanti kalian bakal nemuin titik di mana kalian bakal merasa bangga dan bakal merasa relief atau merasa lega gitu. Setelah kalian melihat ke belakang, wah ternyata perjuangan aku selama ini tuh gak sia-sia ya. Itu aja sih dari aku. Kadang kalau udah selesai ujian nih, kita ngeliat jadwal ujian yang udah banyak banget, kita ngeliatnya kayak aduh takut bisa nggak ya ngelewatin ini, tapi nanti ternyata pas udah selesai pasti kayak ternyata aku bisa loh ngelewatin ini semua. Bener gak sih? Bener banget sih. Merasa Setuju, banget setuju, puasnya. Betul. Nah kalau buat Kak Cika,
Ada nggak nih pesan buat para pendengar podcast kita? Kalau menurut aku sih ya, mungkin aku mau sedikit kasih pesan nih untuk teman-teman yang dengerin podcast ini. Gak beda jauh sama Will dan Zalfa yang ngebahas tentang mimpi tadi. Kalau mereka bahas tentang harus mengejar mimpi, itu berarti relate sama gak takut mencoba gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba teman-teman. Misalkan teman-teman ingin mencoba hal baru yang belum pernah teman-teman jamah, coba aja dulu. Masalah bisa atau enggak itu urusan belakangan, yang penting teman-teman tahu dan mencoba dulu, karena kalau nggak pernah coba nggak akan pernah tahu juga kan. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman terus mengeksplor diri, jangan takut mencoba dan berani untuk membuka diri gitu. Karena percuma aja kalau misalkan kita mencoba sesuatu, misalkan ikut ini ikut itu, tapi kitanya sendiri menutup diri, itu kan percuma ya. Jadi harus juga berani untuk membuka diri kayak gitu sih. Karena dunia luar itu ternyata tidak seperti dunia dalam kelas teman-teman. Ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi di luar sana dan butuh bekal yang cukup juga gitu. Jadi kalian perlu belajar hal-hal yang tidak dipelajari di dalam kelas, dimana itu hanya bisa kalian dapatkan ketika kalian mau mencoba hal-hal baru di luar kelas kayak gitu sih. Mungkin itu aja kali ya dari aku. Iya, betul sekali tuh apa yang katakan Sika tadi, untuk berani membuka diri. Percuma sih kalau kita udah ikut organisasi tapi kita menutup diri, kan kita jatuhnya tuh kayak ngapain sih kita di sini gitu loh. Iya benar. Wah, gak kerasa ya, kita ngobrol udah asik banget. Kayaknya sampai sini dulu nih pembahasan kita hari ini. Anyway, terima kasih buat guest star kita hari ini. Ada Kak Cika, Zalfa, dan Wimala. Makasih sudah bersedia untuk menjadi guest star kita pada episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa follow Spotify Pops dan juga subscribe YouTube Persatuan Pelajar SMK Semak Bogor biar kalian selalu update podcast terbaru dari kita. Karena di next episode ini kita bakal bahas topik yang gak kalah seru sih. Yap, betul banget tuh. Jangan sampai ketinggalan ya untuk next episodenya. Bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.